Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika asyik di masa pandemi COVID-19 bersama saya Ahmad Syafi'i. Mari kita sama-sama belajar berpikir, bernalar dan memecahkan masalah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk yang muslim, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Agar materi hari ini bisa diterima dengan cepat oleh pikiran, jangan lupa fokus dan tetaplah semangat. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas mengenai bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Nah, di mana bilangan pangkat bulat positif, ya, untuk sembarang bilangan A yang tidak nol, artinya A-nya tidak boleh nol, dan N-nya bilangan bulat positif, bentuk A pangkat N itu sama dengan perkalian A, ya, sebanyak N kali, ya. Jadi bentuk A pangkat N, sekali lagi, itu merupakan perkalian A sebanyak N. Oke, bisa dipahami dan bisa diingat, ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bentuk bilangan berpangkat bilangan bulat yang lain. Di antaranya adalah A pangkat 0 dan A pangkat negatif N. Baiklah, kita bahas dulu untuk bentuk bilangan berpangkat A pangkat 0. Untuk sembarang bilangan A yang tidak 0, maka A pangkat 0 ini bernilai 1, ya. Artinya berapapun nilai A, kalau dipangkatkan 0, itu hasilnya akan tetap 1, ya. Baik, bagaimana membuktikannya? Nah, pelajaran terdahulu kita sudah membahas bentuk A pangkat N. Nah, sekarang kita akan buktikan, ya, A pangkat N dibagi A pangkat N ini dapat kita tulis menjadi dalam bentuk lain, yaitu A pangkat N per A pangkat N, ya. Karena ada bentuk pembagian A pangkat N dibagi A pangkat N, maka ini bernilai 1. Nah, kembali lagi, kalau kita punya bentuk A pangkat N dibagi A pangkat N, kalau kita gunakan sifat bentuk pembagian bilangan pangkat, maka dapat dituliskan ke dalam bentuk A dipangkatkan N dikurangi N, ya, sama dengan A pangkat 0, ya, yang menghasilkan nilainya 1. Yang berikutnya yaitu A pangkat negatif N, ya. Untuk sembarang bilangan A yang tidak 0 dan N yang merupakan bilangan negatif, maka A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Bagaimana pembuktiannya? Kita sudah punya dua bentuk, A pangkat 0 dan A pangkat N. Nah, sekarang kita coba bentuk pembagiannya. Kalau A pangkat 0 dibagi dengan A pangkat N, ini dalam bentuk yang lain, A pangkat 0 per A pangkat N. Kita sudah tahu bahwa hasil dari A pangkat 0 itu 1. Ya, berarti A pangkat 0 dibagi A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau kita hubungkan dengan sifat pembagian bilangan berpangkat, bahwa A pangkat 0 dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat 0 dikurangi N sama dengan A pangkat negatif N. Nah, kita tinggal hubungkan, ya, dua pernyataan tadi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, itu tadi bentuk bilangan berpangkat bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif A pangkat N 0, A pangkat 0, dan A pangkat negatif N. Ya, dengan demikian selesai sudah pembahasan mengenai bilangan berpangkat bilangan bulat. Untuk selanjutnya kita akan coba bahas mengenai contoh soal-soal bilangan pangkat. Contoh soal pertama. Dapatkah kamu menuliskan angka 1
sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, 1 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 5, ya, 1 itu 5 pangkat berapa ya? Iya, betul. Ini barusan kita bahas ya. Nah, 5 pangkat 0. Jadi 1 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 5, yaitu 5 pangkat 0. Begitu juga untuk basis ya 7 ya. Berarti 1 itu dapat kita tuliskan menjadi 7 pangkat 0. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua atau contoh soal yang kedua. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Yang A, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 6. Yang B-nya negatif 2/3 dipangkatkan negatif 2. C, 1/3 pangkat 5 kali 1/3 pangkat negatif 7. Nah, bagaimana ini penyelesaiannya? Kita lihat ya. Baik, untuk yang A terlebih dahulu, kita punya bentuk 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 6. Nah, ini ada 2 operasi sekaligus yang digunakan. Pertama operasi perkalian, yang keduanya operasi pembagian. Nah, kita lihat bilangan pokoknya. Apakah semuanya sama? Baik, sama semua ya. Bilangan pokoknya yaitu 2 atau basisnya 2 semua. Kalau bilangan pokoknya atau basisnya sama, maka kita tinggal menggunakan sifat operasi perkalian dan pembagian. Di mana untuk bilangan berpangkat, sifat operasi perkalian dan pembagian ini kita hanya menjumlahkan atau mengurangi pangkatnya sehingga diperoleh untuk bagian pembilang terlebih dahulu. Kita selesaikan untuk perkaliannya ya. Sederhananya adalah 2 pangkat 5 ditambah 4, ini berdasarkan sifat, dibagi 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 5 tambah 4 dikurangi 6. Nah, bentuk ini adalah bentuk penyederhanaan dari sifat operasi bilangan berpangkat untuk operasi perkalian dan pembagian. Sehingga hasilnya di sini kita bisa tentukan, yaitu 2 pangkat 3. Tahukah 3 ini dapat dari mana ya? Oke, benar ya. Jadi 3 ini diperoleh dari 5 tambah 4 dikurangi 6. 2 pangkat 3, kalau kita tentukan hasilnya lagi, hasil perpangkatannya adalah 8. Kenapa 8? Ya, karena 2 pangkat 3 itu adalah perkalian 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Oke, untuk yang A bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami kita lanjutkan untuk yang B. Untuk yang B, di sini ada negatif 2/3 dipangkatkan negatif 2. Pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif, ya, umumnya pangkat negatif ini tidak bisa kita tentukan hasilnya secara langsung. Harus kita ubah. Bagaimana pengubahannya? Kita ingat sifat pangkat bulat negatif, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N yang sudah barusan kita bahas. Nah, jadi kuncinya kita harus mengubah bentuk pangkat negatif ini menjadi pangkat positif. Ya. Menjadi berapa? Ya, menjadi 1 per negatif 2/3. Atau bisa kita sederhanakan secara langsung seperti ini, menghasilkan negatif 3/2 dipangkatkan 2. Ya, kamu perhatikan, pangkatnya berubah jadi positif, kemudian bentuk pecahan ini dituliskan secara terbalik ya. Itu cara singkatnya lah ya. Baik, dari hasil negatif 3/2 dipangkatkan 2, tentunya kalian masih ingat ini berarti perkalian negatif 3/2 sebanyak 2 kali. Kita tuliskan seperti ini. Kalau kita hitung ya, berarti hasilnya 9 dibagi 4, 9/4. Ya, hasilnya 9/4. Bisa dipahami untuk yang B? Ya, satu lagi yang C, kita lanjutkan. 1/3 pangkat 5 kalikan 1/3 pangkat negatif 7. Di sini ada bentuk pangkat negatif. Ya, kalian harus ingat, pangkat negatif tidak bisa kita tentukan hasilnya secara langsung, melainkan harus ada pengubahan. Bagaimana mengubahnya? Gunakan sifat A pangkat negatif N
itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini bentuk yang 1 per 3 pangkat negatif 7 tinggal kamu balik saja ya. Nah, posisinya jadi seperti ini. Pangkatnya jadi positif, posisinya terbalik. Ya, sehingga hasil dari sini 1 kali 3 pangkat 7, hasilnya 3 pangkat 7, 3 pangkat 5 kalikan 1, ini 3 pangkat 5. Ini merupakan pembagian bilangan berpangkat dengan basisnya sama. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 7 dikurangi 5 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke. Kalau disebangi kita lanjutkan. Contoh soal yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut. Yang A, M pangkat 3 ditambah 4 per M pangkat negatif 3. Yang B-nya, A B pangkat 2C dibagi A pangkat 3 BC pangkat 4. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. M pangkat 3 ditambah 4 per M pangkat negatif 3. Di soal ini ada pangkat negatif. Ingat, ketika ada pangkat negatif, tidak bisa kita tentukan hasilnya secara langsung. Harus kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat positif. Bagaimana pengubahannya? Lihat posisinya saja ya. Nah, kalau dia posisinya ada di bawah, maka pangkatnya berubah menjadi positif, posisinya ada di atas. Ya, kita perhatikan seperti ini. M pangkat 3, dari sini. Kemudian 4-nya posisinya tetap. Nah, per M pangkat negatif 3 berubah menjadi M pangkat 3. Bisa dipahami sampai sini? Loh, ini kenapa jadi 5? Nah, ingat ya, ini variabelnya sama. Dalam bentuk aljabar, kalau variabelnya sama, yang kita jumlahkan adalah koefisien. Ini koefisiennya 1 biasanya tidak dituliskan. Ini koefisiennya 4, hingga 1 ditambah 4, itu 5. Variabelnya adalah M pangkat 3. Bisa dipahami ya? Baik, berikutnya untuk yang B. A kalikan B pangkat 2C per A pangkat 3B kali C pangkat 4. Kamu lihat. Ya, diperhatikan, disederhanakan saja, lihat. Basisnya, untuk basisnya A. Di posisi pembilang ada A pangkat 1. Di posisi penyebut ada A pangkat 3. Ya, sama atau beda pangkatnya? Oke, beda ya. Nah, kalau ada perbedaan, lihat perbedaannya lebih banyak di mana. Oke, di bawah nih. Yang bawah A pangkat 3. Pangkatnya lebih banyak 3 dibandingkan dengan 1. Maka tinggal kamu selisihkan saja. Ya, karena A ini yang lebih banyak di posisi bawah, maka tuliskan A pangkat 2. 2 dapat dari mana? Selisih antara pangkat 1 dengan pangkat 3 ya. Kemudian yang B, pangkat 2 posisi di pembilang dan B pangkat 1 posisi penyebut. Lebih banyak mana pangkatnya? Di penyebut kah atau pembilang kah? Oke, di pembilang. Nah, lebih banyaknya berapa? 1. Berarti kamu tuliskan B pangkat 1 di posisi pembilang. Ya, kemudian ada C per C pangkat 4. Ini basisnya sama-sama C. Untuk pembilangnya C pangkat 1, penyebutnya C pangkat 4. Lebih banyak pembilang atau penyebut pangkatnya? Oke, lebih banyak penyebut. Lebihnya berapa? 3. Nah, berarti posisinya di bawah. Dituliskan kita C pangkat 3. Bahasa sederhananya seperti itulah. Ini sudah di luar konteks penggunaan sifat-sifat. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Tapi kalau memang belum bisa dipahami, silahkan diulang-ulang video ini. Nah, baik, itu contoh sederhana penggunaan bilangan berpangkat bilangan bulat. Ada pangkat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif. Ya, semuanya mudah-mudahan dengan pemberian contoh ini bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, uji pemahaman materi agar kalian bisa lebih menguasai konsep ini, ya boleh kalian nanti pelajari bersama ya. Baik, soalnya analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penyederhanaan berikut ini.
Nah, sini ada bentuk D pangkat negatif 5. Dituliskan negatif D kali negatif D kali negatif D kali negatif D kali negatif D. Sama dengan negatif D pangkat 5. Nah, menurut kalian nih setelah belajar bilangan pangkat tadi, apakah pernyataan ini atau persamaan ini benar atau salah? Ya. Kalau salah, jelaskan salahnya di mana. Yang benarnya seperti apa? Nah, jelas ya? Baik, yang kedua, dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut ini. Nah, ini silakan kalian tentukan hasilnya. Boleh menggunakan sifat, ya. Prosesnya harus jelas ya. Sifat yang digunakannya kayak gimana dan seterusnya. Kalau secara langsung boleh-boleh saja, tetapi untuk memahami konsep sifat bilangan berpangkat, tolong gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari. Ya, ini tentukan hasilnya. Yang berikutnya, nyatakan pernyataan matematika berikut sebagai pernyataan benar atau salah. Berikan alasannya ya. 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3 sama dengan 0. Ya, benar atau salah nih? Alasannya kenapa? Yang B, 2 kali 6 dipangkatkan 5. Ini menjadi 2 pangkat 5 kalikan 6 pangkat 5. Benar atau salah nih menurut kamu ya? Kemudian 2 per 5 dipangkatkan 7. Menjadi 2 pangkat 7 per 5 pangkat negatif 7. Ini pun menurut kalian benar atau salah? Lalu yang D, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 20. Awas nih, hati-hati ya. Ruas kiri dengan ruas kanan ini beda basis. Nah, agar kalian tahu persis benar salahnya, maka harus diubah dulu ke dalam bentuk basis yang sama. Ya, agar kalian bisa menyatakan benar atau salah pernyataan ini. Oke, ada beberapa soal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Ya, silakan uji pemahaman konsep yang sudah dipelajari melalui pengerjaan soal-soal ini. Dan nantinya boleh kalian kumpulkan sesuai dengan instruksi nanti di Google Classroom. Ya, ini sebagai latihan. Bapak harapkan tolong diselesaikan dengan baik. Dari contoh-contoh tadi, mudah-mudahan bisa meningkatkan pemahaman terkait dengan bilangan berpangkat bilangan bulat. Selanjutnya, silakan soal-soal latihannya dikerjakan. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita refleksi dulu apa yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian sudah seberapa banyak materi yang dipahami dan apa yang harus dilakukan ketika memang belum memahami materi. Nah, itu refleksinya. Jadi kalian silakan jawab di dalam hati masing-masing. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur, selalu tersenyum, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.